Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 yang beranggotakan Windy Septiani, Pelangi Mutia, Muhammad Riansah, dan saya sendiri Fathul Anwaria akan menjabarkan materi terkait menganalisis komponen proses pengembangan kurikulum dalam mata kuliah pengembangan kurikulum itu sendiri. Dalam makalah kami, yang pertama adalah pendahuluan. Di situ terdapat latar belakang terhadap kenapa kita harus menganalisis komponen proses pengembangan kurikulum. Kita semua tahu, kurikulum pada hakikatnya adalah seluruh upaya untuk menjalankan pembelajaran, utamanya dalam pendidikan di sekolah. Pengembangan kurikulum perlu dilakukan dengan mengacu pada falsafah suatu negara atau pada tujuan standar dari pelaksana pendidikan itu sendiri. Selanjutnya, rumusan masalah yang akan kami bahas adalah terkait apakah filosofi pendidikan dan kurikulum. Nah, yang kedua, apakah tujuan pendidikan dan kurikulum itu sendiri. Serta yang ketiga adalah bagaimana model pengembangan kurikulum. Selanjutnya adalah tujuan dari penulisan makalah ini tujuannya adalah untuk mengetahui apakah filosofi pendidikan dan kurikulum, untuk mengetahui apakah tujuan pendidikan dan kurikulum, serta untuk mengetahui bagaimana model pengembangan kurikulum. Baik, mungkin itu dari saya terkait pendahuluan dari materi menganalisis komponen proses pengembangan kurikulum. Selanjutnya pembahasan materi akan disampaikan oleh rekan-rekan kami di kelompok 3. Saya di sini akan mencoba menjelaskan tentang materi filosofi pendidikan dan kurikulum. Yang pertama, makna filosofi. Filosofi itu berasal dari bahasa Yunani, yaitu philos yang artinya cinta dan sophia yang berarti kebijaksanaan. Jadi filosofi itu artinya cinta kebijaksanaan. Filosofi tidak sama hanya artinya dengan kebijaksanaan atau hanya studi tentang kebijaksanaan. Filosofi itu lebih daripada itu, yaitu ia adalah mencintainya. Implisit dalam suatu cinta ada pengajaran. Dan karena alasan ini, para filsuf biasanya mengatakan karya mereka sebagai pengajaran kebijaksanaan, atau lebih sering dikatakan sebagai pengajaran kebenaran. Makna filosofi pendidikan. Filosofi pendidikan merupakan pengetahuan yang paling dalam tentang pendidikan. Yang pertama dari praktik pendidikan, lebih mendalam lagi ke ajaran pendidikan, dan lebih mendalam lagi kepada teori pendidikan. Di antara pengetahuan tentang pendidikan tersebut, ajaran pendidikanlah yang bersifat imperatif, artinya harus dilaksanakan. Teori pendidikan dan filosofi pendidikan pada hakikatnya tidak harus dilaksanakan kalau ajaran pendidikan sudah mencukupi dalam menjawab permasalahan-permasalahan yang dihadapi dalam praktik pendidikan. Namun karena adanya keragaman taraf kedalaman dan kompleksitas permasalahan pendidikan, ajaran pendidikan ternyata tidak mencukupi untuk menjawab permasalahan-permasalahan pendidikan tersebut, sehingga harus dicari pemecahan masalahnya dalam teori pendidikan. Begitu pula permasalahan yang tidak terjawab dengan teori pendidikan dicari pemecahannya dalam filosofi pendidikan. Sedangkan kata teori memiliki status sebuah honorik. Ia merupakan kata yang sering digunakan tetapi jarang didefinisikan dalam literatur pendidikan. Demikian pula kata praktik. Praktik teori pada hakikatnya terdiri atas konsep-konsep yang tersusun secara logis. Yang terakhir, tentang makna filosofi kurikulum. Filosofi membekali edukator atau pendidik dan ahli pendidikan, khususnya ahli kurikulum, dengan sebuah kerangka untuk mengorganisasikan sekolah dan kelas. Ia membantu mereka menjawab apa tujuan sekolah, apa mata pelajaran yang bernilai, bagaimana siswa belajar, dan dengan sebuah kerangka untuk isu-isu dan tugas-tugas yang luas seperti menentukan tujuan-tujuan pendidikan, isi mata pelajaran, dan pengorganisasiannya.
proses belajar dan mengajar, dan aktivitas-aktivitas dan pengalaman apa yang ditekankan di sekolah dan kelas. Selanjutnya yaitu tujuan pendidikan dan kurikulum. Tujuan pendidikan nasional yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa dan mengembangkan manusia Indonesia seutuhnya, yaitu insan yang beriman dan bertakwa terhadap Yang Maha Esa, berbudi pekerti luhur, mempunyai pengetahuan dan keterampilan, kesehatan jasmani dan rohani, kepribadian yang mantap, berdedikasi serta memiliki rasa tanggung jawab, rasa kemasyarakatan dan rasa kebangsaan. Nah, tujuan pendidikan yang nasional yang saya sebutkan tadi wajib diupayakan tercapai bagi seluruh penyelenggara pendidikan di Indonesia seperti guru, TU, kepala sekolah, atau penyelenggara pendidikan di tingkat pemerintahan lainnya. Nah, kemudian meskipun dalam pencapaian tujuan tersebut tidak sebentar atau membutuhkan waktu yang cukup lama. Saking pentingnya suatu pendidikan, itu terlihat dari tujuan pendidikan yang diutarakan oleh UNESCO, yang mana dia mengatakan bahwa dalam upaya meningkatkan kualitas suatu bangsa tidak ada cara lain kecuali melalui peningkatan mutu pendidikan. Nah, kurikulum sendiri dibuat dengan tujuan menjadikan alat pendidikan untuk menghasilkan siswa yang berintegritas. Dibuatnya kurikulum bertujuan untuk meratakan pendidikan di suatu negara, membimbing serta mendidik siswa agar menjadi pribadi yang cerdas, berpengetahuan tinggi, kreatif dan inovatif, bertanggung jawab, siap masuk dalam kehidupan bermasyarakat. Nah, kurikulum ini juga dibuat agar siswa mengerti sistem pendidikan yang diterapkan, sehingga siswa dapat memutuskan pendidikan yang ingin didalami pada jenjang selanjutnya. Sekian. Oke, saya akan membahas tentang model pengembangan kurikulum. Model pengembangan kurikulum di sini itu terbagi menjadi dua asas ya. Jadi ada dua, saya akan sebutkan dan saya akan jelaskan. Pertama yaitu sentralistik. Oke, biasanya sentralistik ini kita tahu asasnya berarti terpusat ya. Oke, sedangkan yang kedua adalah pendekatan desentralistik. Artinya apa? Penyebaran ya. Desentralistik. Kalau tadi sentral itu terpusat, desentralistik penyebaran. Oke, pendekatan sentralistik di sini sudah saya bisa dijelaskan, bisa terlihat adalah pendekatan yang terpusat. Pendekatan ini memiliki kelebihan, adalah mudahnya dicapai konsensus atau kesepakatan ya. Sangat baik dan memelihara budaya nasional ya, dalam memelihara budaya nasional. Sangat membantu dalam perluasan kesempatan belajar dan mudah dalam mengadakan inovasi. Sedangkan kekurangan pendekatan sentralistik adalah kurang mampu beradaptasi dengan kebutuhan lokal atau daerah. Jadi yang namanya sentralistik ini adalah pemusatan ya, pemusatan pengembangan kurikulum ya. Jadi dia itu lebih terpusat, lebih terarah ya. Karena memang di sini bisa dia memperluas kesempatan belajar ya. Kalau misalkan dia terpusat kan lebih luas untuk kesempatan belajar, untuk mempelajari sesuatu atau kesempatan belajar yang ada di situ ya. Lanjut lagi, di situ ada memelihara budaya nasional ya, karena memang dia terpusat pasti akan terpelihara yang namanya budaya nasional, dan mencapai konsensus atau tercapainya kesepakatan. Biasanya kalau kita misal ada asas kita pakai desentralistik atau desentralisasi pada sebuah lembaga ya, dari pengembangan kurikulum ini biasanya susah karena memang tidak ada kesepakatan antara pihak A dan pihak B yang akan membangun sekolah tersebut atau memakai kurikulum tersebut gitu ya. Oke, selanjutnya ada asas atau pendekatan desentralistik ya. Desentralistik di sini itu ya tadi penyebaran.
Kalau tadi sentral itu terpusat, ini penyebaran. Penyebaran yang seperti apa? Penyebarannya itu contohnya di sini adalah pendekatan yang disesuaikan dengan kebutuhan daerah masing-masing. Jadi seperti otonomi daerah ya. Kalau misalkan otonomi, ini otonomi pendidikannya ya, seperti itu. Otonomi pengembangan kurikulum. Nah, itu ya, bisa disebut seperti itu. Otonomi pengembangan dalam pengembangan kurikulum. Nah, kelebihan pendekatan itu ya, pendekatan ini maksudnya pendekatan desentralistik adalah mudah diadaptasi dengan kebutuhan dan situasi budaya atau lokal ya, budaya lokal. Tuntutan utama dari pendekatan desentralistik ini adalah tuntutan kemampuan setiap pengembangan kurikulum yang harus menyebar dari tingkat pusat, daerah, sampai tingkat satuan pendidikan di sekolah. Ya, jadi tadi sentralistik itu pusat, dari pusat, sentralistik itu terpusat, sedangkan desentralistik itu tadi menyebar ya dari pusat menuju daerah sampai pada tingkat satuan pendidikan sekolah. Seperti itu. Adapun contoh sentralistik di sini, pengembangan sentralistik di sini contohnya seperti ini. Kita biasanya melakukan MGMP. Nah, contohnya seperti itu. MGMP diserahkan kepada guru mata pelajaran terkait ya, masing-masing seperti itu. Sedangkan asas desentralistik di sini adalah contoh kurikulum K13 ya. Jadi kurikulum itu kita cerna, kita pakai, kita ikuti workshopnya, lalu kita pakai, kita sebarkan ke murid seperti itu ya, dari pusat ke daerah seperti itu. Asas desentralistik. Oke, itu aja mungkin yang bisa saya sampaikan. Cukup cukup jelas mungkin ya antara sentralistik dan desentralistik di sini ya. Oke, sekian dari saya. Mohon maaf jika ada kurang. Saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya ucapkan billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.